Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu kepemimpinan. Sebagai seorang mahasiswa, sekaligus awardee BSI Scholarship Inspirasi Batch 2, saya telah memiliki kesempatan dan belajar banyak tentang dinamika kepemimpinan. Well, I'm not expert, saya juga masih belajar tentang dunia kepemimpinan. Buat saya, gak ada garis waktu untuk belajar, karena banyak hal yang terus berubah, termasuk skill-skill yang kita miliki pun pada akhirnya akan terus berkembang dan beradaptasi. But hopefully, video ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kita mulai dari apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk menginspirasi, menggerakkan, dan mengembangkan organisasinya untuk mencapai target-target tertentu. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, tentu kita perlu belajar banyak dan juga memiliki pengalaman. Di sini, saya akan membahas 3 skill yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, berbicara di depan banyak orang adalah hal yang sering dilakukan. Dan ternyata, kunci sukses atau enggaknya seorang pemimpin dalam berkomunikasi itu bisa dilihat dari 3 indikator. Apakah mereka mampu menangkap apa yang kita sampaikan atau enggak? Apakah mereka terinfluence apa yang kita katakan atau enggak? Dan lebih jauh lagi, apakah mereka tergerak dengan apa yang kita inginkan atau enggak? So, kelihatan banget ya teman-teman. Di sini, sebagai seorang pemimpin tentu harus bisa mempengaruhi, menggerakkan, dan mind-blowing. Untuk saya pribadi, berbicara itu menggerakkan. Orang yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, orang yang awalnya nggak yakin menjadi yakin, orang yang awalnya bingung menjadi terinspirasi, dan orang yang awalnya pesimis menjadi setidaknya mereka punya harapan. Seorang pemimpin tentu harus memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan yang baik, cepat, dan tepat. Seringkali nih, terutama ketika pemimpin mengambil keputusan, mereka tidak boleh terlalu terburu-buru, karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ada 2 hal yang harus diperhitungkan, yaitu antara logika dan juga hati. Itu berarti seorang pemimpin harus bisa menganalisa segala kemungkinan yang terjadi, menganalisa option apa saja yang akan kita pilih, dan juga menganalisa apakah langkah yang telah kita tempuh mampu mendekatkan kita kepada tujuan yang kita harapkan. Karena perlu banyak analisa, jadi ketika kita memutuskan suatu hal, tidak boleh terlalu terburu-buru. Harus dikombinasikan antara logika dan juga hati. Hal ini adalah hal yang sangat penting yang harus ada dalam diri pemimpin. Pemimpin harus mampu memotivasi dirinya sendiri dan juga memotivasi tim di bawahnya agar mereka mampu berkontribusi dengan yang terbaik. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin harus mampu menganalisa hal-hal apa saja yang mampu memotivasi bawahannya, serta faktor-faktor apa saja yang memungkinkan motivasi mereka akan terus meningkat ketika melakukan pekerjaan yang telah kita berikan. Motivasi itu kadang naik turun, sehingga sebagai seorang pemimpin, kita juga harus mampu membedakan dan memotivasi seseorang dengan tipe yang berbeda-beda. Sebagai seorang pemimpin, juga harus tahu bagaimana caranya mengembangkan tim. Mengembangkan bagaimana skill dan kapabilitas timnya agar mereka mampu menghasilkan yang terbaik bukan hanya pada hari ini, tetapi pada hal-hal dan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan di kemudian hari. Dan terakhir, bahwa tugas seorang pemimpin adalah bukan untuk mendapatkan wah dan tepuk tangan, namun harapannya sebagai seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan juga mengembangkan organisasinya. Demikian video ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Siti Aryani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.